Man asbaha wa huwa yasku, orang yang ketika pagi hari aidakhala fi waqti subaha, tegesna asup dina waktu subuh, wa huwa yaskun, dan orang tersebut mengadu ilanas kepada manusia, dikal ma'asi faka'anna yaskun rabbi yasku rabbahu. Kalau di makalah pertama, bab yang pertama, makalah pertama, kita diajarkan tentang niat. Bagaimana niat kita di awal pagi hari yang menentukan kita di hari itu sendiri. Nah, sekarang sebaliknya, yang di pagi harinya seseorang itu mengadukan tentang kesulitannya kepada manusia, maka sama saja orang tersebut mengadukan Tuhannya. Berarti punten para jamaah, sekali lagi saya sampaikan, hidup di dunia tidak lepas dari kesusahan dan kesulitan. Pasti, jangankan orang seperti kita yang pas-pasan, yang serba cukup atau kurang, orang kaya sekalipun saya yakin mereka pasti dihadapi dengan kesulitan. Bahkan kesulitan mereka bisa 2 kali lipat daripada kita. Kenapa seperti itu para jamaah? Apa sih? Nah, manusia yang hidup di alam dunia lir ibarat mereka berdayung di lautan. Lir ibarat berdayung di lautan, atau lir ibarat berlayar di lautan. Tidak sepi dari angin, bahkan tidak mungkin lepas dari ombak. Orang yang tidak selamat dari angin dan ombak tentu dia akan tenggelam, sehingga nyesek dadanya, perih dadanya, sehingga mengalami pikiran yang amat dahsyat guncangannya. Tapi beda halnya dengan orang yang selamat dari angin dan ombak tersebut, karena dia akan menghadapi atau akan dihadapkan dengan kemuliaan. Nah, tidak lepas kita dari kesulitan dan kesusahan. Makanya jangan pernah mengadukan kesusahan dan kesulitan kita kepada manusia. Jangan para jamaah. Umat, jangan lupakan Allah di setiap kehidupan kita. Jangan lupakan Allah di setiap laku lampah kita. Kenapa seperti itu? Allah lah yang memberikan kita kesulitan. Ya, makanya harus kepadanya lah seyogianya kita meminta dan memohon agar kesulitan kita segera diangkat dan diganti dengan kemudahan. Gitu. Makanya jelas sahur Nabi, orang yang mengadukan kesulitannya kepada manusia sama saja mengadukan Tuhannya. Nges menduakan ke Tuhannya. Karena apa? Karena seolah-olah dia sudah tidak ridho dengan ketetapan Allah, meratapi dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, tidak menerima sama sekali. Masya Allah, ini bahaya para jamaah, bahaya sekali. Makanya ada tips, ada kunci bagaimana cara kita ditolong oleh Allah dalam kesulitan maupun dalam kesempitan hal apapun. Ada. Cuman saya nanya heula ka para jamaah, hayang teu kira-kira ditolongan ku Allah ketika mendapat kesulitan? Hayang teu? Hayang ya? Mau tidak? Ini saya berikan jimatnya, saya berikan kisi-kisinya, cuman sanggup tidak untuk menjalankannya.
Pangko. Ini para jamaah, apabila ingin ditolong oleh Allah, kita harus berkaca kepada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa anil mu'minin kurbatan min kurabil dunya, nabasallahu kurbatin kurbatin fi kurbatin min kurabil fi kurbatin min kurabil akhirat." Orang yang mengentengkan kesulitan, kesedihan, kesusahan seorang mukmin di dunia, ya, pasti Allah akan entengkan segala kesusahan maupun kesedihan ia kelak di akhirat. Di dunia wal akhirat, di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, kita harus bisa mengentengkan segala bentuk kesusahan maupun kesedihan orang mukmin. Contoh kecil, kita mengetahui saudara kita sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami kesedihan. Minimal kita bisa menghilangkan kesusahan dan kesedihan saudara kita dengan cara menghiburnya, agar hilang segala bentuk kesedihan dan kesusahannya. Maaf, bukan hanya kepada orang yang dalam kesusahan, tapi istri kita, anak kita, orang tua kita, buatlah mereka bahagia meskipun hanya dengan lisan kita. Sama itu pun manafasa, sama dengan kita mengentengkan kesedihannya, ya. Itu yang pertama, ya. Harus bisa mengentengkan kesulitan dan kesusahan orang mukmin. Yang kedua, man yassara ala mu'sirin fid dunya. Orang yang memudahkan kesulitan, ya, di dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya kelak di akhirat, atau di dunia dan akhirat. Yang kedua, kita harus memudahkan, jangan menyulitkan urusan orang muslim. Contoh, kalau dulu para jamaah, Kangjeng Nabi tidak tidur nyenyak sebelum memang sudah rata orang yang mendapatkan pemberian darinya. Tidak bisa tidur nyenyak. Sayyidina Umar nyampe malam-malam pun belusukan kepada rakyatnya, memastikan semuanya sudah tidur lelap, ya. Bimakna ketika kita didatangi oleh seseorang yang minta tolong kepada kita, itulah kesempatan kita untuk menolongnya, untuk memudahkan urusannya. Karena dulu para nabi dan para sahabat nyampe belusukan ke kota-kota, nyampe tidak tidur nyenyak. Apakah sudah kebagian? Apakah sudah tidur lelap? Lah kita didatangi orang yang gue trial padahal mah aya. Udah mah aya isukan we ka dieu deui, besok datang lagi. Engke nunggu sore. Nah, orang seperti itu malah justru mempersulit orang yang minta tolong. Ya makanya dipersulit juga oleh Allah dalam kehidupannya. Nanya, itu resep bagaimana kita ditolong oleh Allah Ta'ala. Yang pertama harus meringankan kesedihan
ataupun kesusahan orang mukmin, dan mengentengkan, jangan mempersulit ya segala urusan orang muslim. Eta insyaallah pasti makana lamun hayang ditolong ku Allah nya kudu nulung ka batur. Nulung getara ka batur hayang ditolong ku Allah. Wallahi fi aunil abdi, yang Allah menolong ka hambana kama abdi aunil akhi, seperti halnya hamba menolong saudaranya. Tuh, Allah menolong kepada hamba seperti hamba tersebut menolong ke saudaranya. Itu ya. Makanya perbanyaklah menolong orang lain yang dalam keadaan kesulitan, yang dalam keadaan kesusahan. Itu kesempatan kita para jemaah. Jangan disepelekan kesempatan itu. Ya, balik deui kana laptop. Jadi orang yang mengadu akan kesulitannya kepada manusia, sungguh ia telah menduakan Tuhannya. Sama saya telah mengadukan Tuhannya. Kenapa sih seperti itu? Ya, eta teh ya ma asaba illa biiznillah. Tidak ada sesuatu musibah kecuali dengan kehendak Allah, izin Allah. Terus bagaimana sikap kita? Mangkana jadilah orang biasa. Jadilah orang biasa. Bisa, yakin, dan sabar. Yakin kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah lah yang wajib kita sembah, dan Allah lah yang wajib kita minta pertolongan kepadanya. Dan sabar dalam melalui apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena masalah itu bukan untuk dipikirkan para jamaah, tapi untuk dihadapi. Setiap masalah yang dipikirkan itu tidak akan menjadikan solusi. Tapi masalah itu harus dihadapi. Harus dihadapi, ditantang, dilawan. Tapi dengan konteks yang sesuai dengan Quran dan hadis. Yang harus sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Jangan sampai dilawan ujung-ujungnya nyopet domba batur, nyopet ayam batur, pusing aing, melarat hidup teh, nyopet motor batur, masya Allah, tidak boleh seperti itu ya. Kenapa kita harus mengadu kepada Allah? Mengadu kepada Allah lir ibarat halnya kita berdoa kepada Allah. Sarua. Jadi etika kita harus dipakai. Mengaku hamba kok tidak mempunyai etika. Mengeluh dulu kepada Allah, meminta dulu kepada Allah, lalu ikhtiar kepada manusia. Jangan sampai minta pun belum kepada Allah, mengeluh pun belum kepada Allah, sudah berikhtiar kepada manusia, nyahuana. Jadi tidak memakai etika. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah segala urusanku hari ini. Itu kumaha we ngacaprak mah. Doa eta teh sebetulna. Ya. Ya itu tadi. Ketika kita meratapi kehidupan kita kepada manusia, itu sama saja kita tidak ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Masya, ini berat emang para jamaah, berat. Kadang kita hanya bisa berbicara, tapi prakteknya mah lupa. Contoh aja, sabar. Sabar itu kita enak menasihati orang lain, sabar. Tapi orang yang mendengar kata sabar dari kita brengsek. Sia bisa ngomong doang sabar. Coba sia jadi aing goblok, karasa ku sia tuh. Kadang seperti itu, karena sabar itu mudah diucapkan, tapi aplikasinya sangat berat dilaksanakan. Kenapa seperti itu? Karena kita belum mempunyai keyakinan kepada Allah Ta'ala. Makanya kan ayat surat Al-Ikhlas ya. Ada surah Al-Ikhlas.
Di dalam surah Al-Ikhlas itu bunyinya yang pertama Qul huwallahu ahad. Makanya sebelum kita mengenal sabar, harus mengenal dulu Qul huwallahu ahad. Karat tanpa bisa sabar. Karena sebetulnya masalah itu tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Pasti ada solusinya. Tinggal kita ikhtiar mencari. Karena kita bangsa syariat, bangsa ikhtiar. Tidak didapatkan semua itu hanya dengan berdiam diri, melainkan butuh asbab. Meskipun kasarna diberengi jem ku batur, eta wasilah Allah menolong hambanya melalui hamba lagi. Kade ulah diberengi jem ku batur, tapi orang yakin ngahaturkeunna ka eta jelema. Padahal orang yang memberikan pinjaman tersebut itu atas kehendak Allah. Tanpa Allah gerakkan hatinya, orang tersebut tidak akan memberikan uang pinjaman sepeser. Kembalikan kepada Allah syukurnya, ya. Ulah eta kade. Jadi lamun isuk-isuk teh bangun tidurnya, mantak anu dibaca alhamdulillah illadzi ahyana ba'da ma'amatana wa ila syukur heula we geus. Mantakan punten para jamaah. Orang-orang yang suluknya, orang-orang suluk kenapa malam dijadikan siang, siang dijadikan malam? Karena itu ghairil adat, karena itu tidak sesuai dengan adat kebiasaan. Malam melek, habis subuh sare, leres tuh. Kan indah hadis mah teu meunang ya. Sare tidur setelah subuh, tapi mereka setelah subuh ini menghindari niat kita dan menghindari pengaduan kita tentang urusan dunia, entah johiron wabatinan, mending sare. Jadi siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Makanya tidur naoge di pagi hari, yang mana Nabi pun melarang, ya. Tapi karena atas dasar seperti itu, tidak mau ada keniatan yang buruk maupun patekadan yang buruk, mending sare, ya, mending sare. Itu para jamaahnya. Ge eta masalah utama dibahas. Jadi aya doa ke doa Nabi Musa. Rek diamalkeun heug eta mah. Mana teh? Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an wala halla wala quwata illa billahil aliyil azim. Eta doa Nabi Musa ketika hendak membelah laut dalam kejaran bala tentara Firaun. Tah eta baca we enggal salat. Unggal ngahulang baca Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa anta musta'an wala halla wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga dengan asbab tersebut menjadi wasilah kita semua dibukakan daripada kesempitan kesulitan hidup kita. Karena yakin setiap kesusahan, kesedihan tidak dapat yang mampu untuk meraih, membuka kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan qudrat iradat dan ilmunya. Maka dari itu libatkanlah Allah di dalam setiap sesuatu. Jangan pernah melupakan Allah. Anggaplah semua yang ada di dalam ujian kita saat ini itu bukti tanda cinta dari Allah Ta'ala untuk menguji keimanan manusia. Karena kadar al-imanu yazidu wa yankusu itu terdapat ketika kita dalam keadaan musibah. Karakter bermain. Lamun orang yakin bahwa ini semua kehendak Allah dan tidak lain untuk menguji saya dalam segi keimanan kepada Allah, selamat, bertambah malah iman. Tapi sebaliknya, kalau kita menyesali dan meratapi, ya, apalagi mengadukan kepada manusia, wayankus, maka berkurang keimanannya. Maka jangan pernah sering-sering menceritakan hal-hal yang menyangkut dengan kehidupan kita. Anggaplah itu aib diri kita.
katakanlah kepada guru-guru kita, katakanlah kepada saudara-saudara kita. Karena itulah menjadikan asbab semoga turunnya mauidhah atau nasihat-nasihat yang sangat luar biasa dari mereka. Itulah akan menjadikan asbab wasilah hati kita bertambah ketenangan di dalamnya. Wallahu alam bisawab. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Hasbi Rabbi zalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum pengawasan dimulai, tidak lupa mengucapkan jazakallah khairan katsir kepada tuan rumah pada malam hari ini, Bapak Haji sekeluarga. Semoga apa yang beliau keluarkan dari tempat maupun hidangan menjadi asbab yang pertama terbukanya pintu rezeki yang sebanyak-banyaknya, dibarokahkan hartanya, umurnya, dilindungi oleh Allah dari mara bahaya maupun musibah, menjadikan asbab keselamatan dan kesehatan bagi keluarganya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.